Dan di Cianjur sendiri kalau nggak salah ada 60 orang atau berapa gitu yang berdasarkan isu dukun santet. Dan saya tekankan lagi bahwa korban itu semuanya bukan dukun santet. Dan juga kondisi jenazah atau tengkoraknya kebanyakan gitu rusak di bagian kepala. Dan bagian kepala itu retaknya tidak beraturan, berarti dia itu dengan alat benda tumpul yang keras. Malamnya, bagus. Wah, ambil air kan, aku tebing begitu kan, di bawah ada mata air, kayak semacam pola, apa namanya. Tapi saya lihat jenazahnya, kerangkanya, kok basah. Saya tanya, ini ketemunya di mana? Ternyata ketemunya itu di mata air yang saya ambil airnya, Bang Agus. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat PDM dimanapun berada, telah kedatangan seorang narasumber yang jauh-jauh datang ke studio kami, yaitu dari Pandeglang. Sebelum berkisah, kita berkenalan dulu dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bang Chandra. Iya. Apa kabarnya Bang Chandra? Alhamdulillah sehat. Sehat Mang Agus. Alhamdulillah. Bang Chen, banyak orang bercerita nih tentang Bang Chen sendiri. Jauh-jauh datang ke sini mau bercerita apa? Bang, silakan. Apa ya, nggak pernah dikonsep dulu ya. Paling pengalaman aja Mang Agus. Ya. Ya ada salah satu pengalaman, mungkin ini pengalaman yang udah lama ya. Tahun 2000 ketika saya ditugaskan di salah satu rumah sakit yang terbesar di Jakarta, dan sampai sekarang juga kan masih. Tadi sempat absen dulu kan dari Pandeglang, absen dulu baru ke sini. Ya itu ditemukan 45 kerangka, udah berbentuk kerangka di Cianjur, Gunung Sawur tahun 2000. Itu Mang Agus. Jadi mengenai kisahnya penemuan kerangka di daerah Cianjur. Iya. Boleh dilanjutkan, silakan Bang Chen. Iya. Awal kisah, saya bulan April, saya udah tugas di dinas di rumah sakit tersebut, dan ada salah satu dokter forensik, dia bilang mau ikut nggak ke tim saya. Karena dia lihat kinerja saya, dan memang pada waktu itu masih jarang orang untuk tertarik menjadi perawat forensik. Tahun 2000 ya, untuk menjadi perawat forensik sendiri kan butuh butuh legalisasi gitu, dan keberanian untuk menangani masalah jenazah. Sebab ya tahu sendiri kalau forensik itu kan berkaitan jenazah yang tidak wajar. Ya saya sendiri awalnya kan seperti tahu sendiri Mang Agus, ya basicnya pemandi jenazah yang berangkat dari situ. Nah itu bulan April. Tapi pas bulan November kalau nggak salah, saya dikumpulkan berempat tuh perawat forensik, dikumpulkan oleh dokter bahwa kalian akan ditugaskan ke daerah Cianjur. Tapi belum tahu itu tugasnya apa-apa, belum tahu. Saya bilang berapa hari ya, kurang lebih 5 hari katanya. Waduh lama ya. Dari rumah sakit kita ke rumah dulu lah, bawa masih perlengkapan, baju, terus pokoknya kebutuhan lah. Kita kumpul lagi di rumah sakit. Setelah itu baru dijelaskan bahwa di Cianjur itu pertama ditemukan 25 kerangka manusia yang tergantung dan berserakan di suatu gunung.
Di gunung? Di gunung. Berserakan? Iya, namanya Gunung Sawo ya. Oh. Tapi itu nggak gunung sih, semacam kayak tebing dia, 45 atau 50 derajat gitu, jadi agak curam tuh. Dan ditemukannya juga nggak sengaja. Oleh petani apa oleh warga, apa oleh pendaki gitu? Oleh pecinta alam yang tersesat. Oh. Jadi kalau nggak tersesat, dia nggak ketemu tuh kerangka. Iya, iya. Setelah itu saya bilang, waduh, saya kan baru ya di sana April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, baru 7 bulan saya memasuki dunia perawat forensik. Saya bilang bisa nggak nih? Kata kawan-kawan yang sudah lebih dahulu masuk ke dunia forensik, mereka bilang udah ikut aja. Dan dokter juga bilang ini disinilah Chan, kamu belajar bagaimana mengidentifikasi jenazah setelah menjadi kerangka. Saya bilang, wah tantangan juga kan. Nah, itu dijemput lah kita oleh aparat kan. Nah aparat tuh bengong, Mang Agus. Yang ini mana, yang diutus mana? Ini bengong. Kenapa? Ini serius? Iya. Dokter bilang kalau Anda percaya sama saya, percaya juga dengan tim saya. Berangkatlah. Itu paling tua si Rudi tuh, 25 tahun. Saya 22 tahun tuh. Masih unyu-unyu. Iya, masih muda ya. Iya. Berangkat. Saya kira pas sampai Cianjur, sudah di kota Cianjur, ternyata itu 90 kilo lagi, Mang Agus. Dari kota Cianjur? Dari kota Cianjur. Ya Cianjur Selatan kalau nggak salah masuknya itu. Itu bulan November. Pas sampai, kalau nggak salah saya sampai di desa Tanggeng, kalau nggak salah. Tanggeng apa tuh kecamatannya itu juga. Belum masuk ke lokasi. Belum masuk ke lokasi, saya ya istirahat tuh di desa itu, istirahat. Ngopi, ngerokok. Ya ngobrol lah sama warga. Dan memang geger di situ. Saya berangkat jam 9, saya nyampe setengah 3-an tuh. Sampai asar juga di situ. Jam 4 kita mulai ke TKP, lokasi. Pas sampai lokasi bengong saya. Saya bilang, wih banyak juga, merinding. Bukan merinding takut jenazah, takut hantu atau merindingnya bisa nggak saya identifikasi jenazah tersebut. Akhirnya pas sampai itu, jadi ini tebing dan ini ada dataran dikit, itu dibangun tenda, itu ada tim SAR, ya kan, aparat dan warga. Warga itu mereka warga yang mencari anggota keluarganya yang hilang. Setelah itu saya identifikasi, ada 2 tuh hari itu aparat minta 2 diidentifikasi karena masih ada bajunya ya, masih ada bajunya dan kita identifikasi dan terungkaplah identitas kerangka tersebut, almarhum tersebut. Nah berkat 2 itu terungkaplah ada 22 tersangka besoknya ya. 22 tersangka itu mereka mengaku membunuh 45 orang. Jadi pertama kan ditemui itu 25. Ya kan, berarti kurang 20 lagi tuh belum ditemuin. Saya bilang, waduh, nambah berat aja kerjaan kan. Nah, setelah itu saya bilang sama aparat kan, Pak, kenapa nggak ajak salah satu pelaku dan tunjukin di mana aja dia membuang jenazahnya kan gitu kepada tim SAR agar prosesnya cepat. Oh nggak bisa begitu Chan katanya. Harus ada mekanisme tersendiri. Oh ya udah. Nih ya, pas besoknya kan itu terungkap tuh bahwa korban tersebut adalah isu dukun santet. Isu dukun santet, bukan dukun santet. Nah, kita mulai kerja identifikasi jenazah yang sudah menjadi kerangka itu kalau sangat mudah kalau dia masih memakai pakaian.
Ya kan, dari pakaiannya nanti kita compare dengan info dari keluarga. Nah, itu sangat mudah, ada beberapa yang kami identifikasi. Yang agak sulit adalah ketika kita mengidentifikasi yang sudah menjadi kerangka dan tidak ada pakaiannya. Pertama, kami melihat dari giginya ada yang tanggal nggak, sebelah mana. Terus trauma tulang, misalkan dia pernah patah tulang di mana. Dan tonjolan tulang mukanya, ya kita ada yang sebagian bawa foto, ada yang sebagian nggak bawa foto kan, hanya informasi keluarga saya ngilang begini ciri-cirinya, itu kita identifikasi. Itu hari kedua ya, hari kedua itu identifikasi 8 jenazah kalau nggak salah. Itu mayat itu. Jenazah itu apa sudah dikubur? Kenapa memang ngegeletak begitu aja sih? Itu ada yang tergantung, ada yang berserakan. Jadi kalau misalkan dia meninggal gitu, terus digantung, jadi jenazah, tentunya kan ada tulang sendi, ada yang putus gitu, jadi berserakan di bawah juga ada yang. Dan juga kondisi jenazah atau tengkoraknya kebanyakan gitu rusak di bagian kepala. Dan bagian kepala itu retaknya tidak beraturan, berarti dia itu dengan alat benda tumpul yang keras. Beda kalau misalkan di sabet gitu, beda, kondisi kerangkanya berbeda. Kebanyakan kalau yang disabet gitu udah perutnya itu nggak ada tanda-tanda di kerangka. Iya, gitu, iya. Kalau itu hampir semua di kepala. Di kepala. Hampir semua ya, tapi nggak semua. Ada juga yang yang nggak ada ciri-ciri, berarti dia disabet oleh benda tajam. Kalau masih berbentuk jasad, masih ada dagingnya apa segala macam, itu bisa kita identifikasi dengan apa dia meninggal. Contoh, ketika agak melebar sedikit, agak maju sedikit, ketika kasus aktivis HAM yang ya kan, wah itu sangat sulit tuh identifikasinya, karena dia memakai yang nggak biasa tapi racun yang luar biasa. Nah, kembali lagi ke kerangka tersebut, kita identifikasi 8, malamnya nih Bang Agus, ya kan? Karena kami ini masih kecil, sebagai tambahan kita dapat bantuan lagi 2 perawat forensik, itu dari PMI Bogor, karena deket kan Cianjur Bogor tuh, ya, dan kami mengajukan juga alat-alat perlengkapan jenazah, karena warga tersebut mau ketika sudah diidentifikasi dan mau dirapihkan, dipocongin di situ. Jadi disiram gitu aja. Secara gotong royong, mau dibungkus lah. Iya, maunya mereka bersih, gitu, iya, gitu. Nah, malamnya, bagus. Wah, ambil air kan, aku tebing begitu kan, di bawah ada mata air, kayak semacam cekungan gitu, besar. Udah, ayo Yan, kita ambil, ayo. Itu masih pakai lentera kita, kan belum jarang lah headlamp, paling patromak tuh di di tenda, kita bawa 6 tuh air mineral yang 1,5 liter, saya masukin aja air kan, karena remang-remang gelap saya nggak lihat, yang penting bening aja, udah saya mau bening, masuk itu 6. Nah, kita masak tuh malam-malam, masak kopi gitu, bikin kopi, mie instan, kita makan, masak air putih juga. Kita tidur lah setelah itu. Paginya jam 10 tuh Mang Agus, terdengar dari bawah, ini ada lagi kerangka ditemukan katanya. Ada di bawah, tapi saya lihat jenazahnya, kerangkanya, basah. Saya tanya, ini ketemunya di mana? Ternyata ketemunya itu di mata air yang saya ambil airnya, Mang Agus. Iya. Jadi kawan-kawan agak marah sama saya. Lihat-lihat dong, masa kita makan
mie instan pakai mie instan mayat, kopi mayat, ya itu. Ya saya bilang, ya saya cuma ngambil kan malam lagi nggak kelihatan. Itu sangat dramatis di situ. Itu hari kedua Mang Agus. Tuh terus hari ketiga gitu. Ya tapi kita tetap komunikasi sama dokter gitu. Ini ada kesulitan. Jenazahnya nggak ada ciri-cirinya. Dokter bilang begini, nggak perlu 50%, 30% aja ada kecocokan, udah identifikasi. Jadi sangat sulit Mang Agus ketika sudah jadi tulang belulang ya. Iya, sudah jadi kerangka dan tidak ada ciri-ciri spesifiknya. Jadi situlah butuh keahlian kita dan ketelitian kita berdasarkan informasi keluarga ya yang merasa kehilangan. Itu sampai hari keempat kita udah nggak tahan Mang Agus, udah mau pulang, udah capek kan. Itu baru ada 20 berapa yang kita identifikasi. Kita mau pulang dong, udah tahan dulu sampai selesai. Waduh, namanya kan waktu itu kan masih muda ya gitu, masih bebas, jadi ya udahlah, saya terusin, lanjut. Kita ada ini bukan horor ya, bukan mistis ya. Saya lagi ngerokok, gitu. Terus malam kelima saya lagi ngerokok ngopi, ngelihat ke tebing kan, itu ada semacam siluet. Ya kakek-kakek lah pakai sarung kotak-kotak tuh. Mang Agus tahu ya, samping kalau gitu kan. Kalau bahasa Sunda ya. Iya, bahasa Sunda samping, pakai celana pangsi hitam. Lewat jalan, saya bilang kakek-kakek ngapain? Saya panggil, Pian, tuh ada kakek-kakek malam-malam ngapain? Kata kawan saya si Pian, ngapain yang bener aja kakek-kakek, halusinasi kali. Terus saya liatin terus, dia ke kiri, terus agak turun, hilang dia di situ. Itu berbentuk manusia, nggak ada hantu apa, nggak ada, tapi itu berbentuk manusia. Saya bilang, emang nggak lihat? Enggak, katanya. Ya udahlah. Pas paginya saya konfirmasi lagi kan sama si Pian, masih ini saya masih penasaran sama yang saya lihat semalam. Itu halusinasi katanya dia kan. Cuma fata morgana apa segala macam. Tapi saya yakin nih ya udah, saya temenin. Berdua lah tuh saya. Gimana jalurnya? Saya bilang saya ke sini, saya ikutin tuh. Dan ternyata ada kerangka ditemukan pakai itu, sarung itu. Persis yang saya lihat semalam. Saya bilang udah lari ke atas, kasih tahu tim evakuasi, dan warga ditemukan dengan kerangka dengan ciri-ciri tersebut, pakai pangsi hitam dan kain sarungnya. Dan larilah Pian ke atas, kan itu posisinya di bawah, dia ke atas, lari beserta tim SAR dan warga ternyata. Dan itu keluarganya almarhum. Dan dia mengenali dari sarung dan celananya. Dan yang lebih mirisnya itu, Mang Agus, keluarga almarhum bilang bahwa ini bapaknya bukan dukun santet, tetapi guru ngaji anak-anak kecil. Kalau sekarang kayak Ikro apa segala macam. Saya bilang, wah miris banget kan. Dan ternyata di situ yang dibuang ke Gunung Sawo tersebut, itu kebanyakan tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, ustadz, alim ulama. Itu karena pada zaman itu pasca reformasi ya, tahun 98, 99, 2000 itu masa transisi dari Orde Baru ke reformasi. Nah ini menjadi suatu bagi saya ya kejadian yang bagi kita kejadian miris bagi umat Islam. Kenapa yang dibunuh itu kebanyakan tokoh agama dengan isu dukun santet, ninja, ya kan dulu. Iya, benar.
Pertama awalnya percikan di Banyuwangi, lalu meluas gitu tuh. Dan di Cianjur sendiri kalau nggak salah ada 60 orang atau berapa gitu yang berdasarkan isu dukun santet. Dan saya tekankan lagi bahwa korban itu semuanya bukan dukun santet. Dari keterangan para keluarga ya. Ada yang guru ngaji, ada yang RT, ya pokoknya tokoh-tokoh masyarakat yang disegani lah. Ya miris saya. Itu hari ke-6, hari ke-7 udah nggak tahan tuh Mang Agus. Udah mau pulang, Dok, pulang. Itu teridentifikasi oleh saya, kalau nggak salah 39 jenazah. 6 lagi belum. Dan datang lagi bantuan 4 dari PMI perawat forensik. Tapi kebagian bukan sebagian dari warga situ kali ya? Banyak dari warga luar juga itu yang apa yang... Jadi gini, di situ ada beberapa kecamatan dan ada 20 lebih desa. Nah, warga itu yang dibantai itu. Oh, sekitar. Dan yang membantai juga itu ada sebagian yang dari desa tersebut. Dan informasinya dari yang tertangkap ini bahwa mereka ada yang memprovokasi. Jadi ada salah, misalkan dia benci nih sama tokoh agama warga situ karena ada suatu permasalahan, ya kan diinformasikanlah ke provokator. Nah itu yang ngegoreng, itu diseret, wah miris. Bagi saya itu kejadian yang sangat memilukan bagi umat Islam antara tahun 98 sampai ke tahun 2000. Dan akhirnya saya pulang tuh hari ke-7 dengan teridentifikasi 39, 6 lagi enggak saya. Karena diteruskan oleh dari PMI. Pulang pas sampai rumah sakit, wah nengok kita. Nggak ada dokter, bubar gitu. Pulang gitu. Sebab kita pulang tuh dengan perasaan takut Mang Agus. Horornya takut diomelin dokter karena tidak bisa mengidentifikasi semua. Masih ada sisa. Udah. Besoknya kan pasti masuk kan, masuk kerja kan, kumpul kita pagi-pagi. Dokter nih datang, dikumpulin kita. Kami bilang, maaf dok, kita sudah bekerja maksimal, hanya mengidentifikasi sekian kerangka. Dokter bilang pada waktu itu, teridentifikasi 50% aja sudah syukur. Alhamdulillah, saya bilang. Berarti kita kan lewat di atas 50%. Ya, ditanya bagaimana pengalamannya di sana, terus bagaimana apa ya pelajaran yang didapat. Ya, saya jelaskan. Banyak pelajaran yang didapat karena saya ketika mengidentifikasi selalu komunikasi sama dokter, bagaimana kerangka-kerangkanya, bagaimana ciri-cirinya, itu kerekam sama saya. Bagi saya sebaik-baiknya pelajaran adalah praktek langsung, ya kan? Nggak hanya teori. Kalau teori itu nggak terjun ke lapangan, wah pusing juga ketika udah terjun ke lapangan. Itu Bang Agus, seminggu itu di bukan gunung, di tebing gitu. Bukit lah ya. Iya, bukit lah gitu. Tapi terkenalnya Gunung Sawo. Ada lagi itu yang 20 itu ketemunya itu kan pertama 25. Yang 20 lagi di bukit sebelahnya, Bang Agus. Tapi masih di kecamatan kalau nggak salah gitu. Sampai sekarang pun masih lah warga sekitar tahu bahwa Gunung itu tempat pembuangan mayat. Mereka paham gitu. Untuk generasi kemarin-kemarin, kalau sekarang perlu diluruskan. Banyak yang orang Cianjur tidak tahu tragedi masalah isu dukun santet. Ya, bagi saya itu jadi pukulan bagi umat muslim sebenarnya pada waktu itu. Tapi umat muslim itu nggak sadar. Taunya itu dukun santet yang dibantai. Padahal enggak. Banyak kan tokoh agama dan para alim ulama dan para ustadz yang mengajarkan Islam kepada masyarakat. Itu Mang Agus.
Berarti cukup pengalamannya lumayan juga ya Bang Chen ya. Dari ya karena kita terjun langsung mengalami gitu ya. Iya. Habis dari itu, habis pulang apa dilanjut lagi ke apa? Ke Gunung Sawahnya lagi kan baru teridentifikasi tadi sekitar 40 berapa tadi kan? 39. Tinggal 6 enggak lah, itu urusan yang apa gelombang kedua tuh yang dari PMI. Itu juga terlambat, tinggal 6 jenazah lagi baru mereka datang gitu. Udah, selepas itu kita nggak ke sana lagi. Ya, memang salah satu tanda-tanda kiamat ya Mang Agus adalah ditariknya ilmu dari muka bumi. Ditariknya nggak langsung blep begitu hilang ilmunya, tapi diwafatkan ahli-ahli ilmu agama gitu kan, seperti pengajar-pengajar, ustadz-ustadz, bukannya ditarik ilmunya, dia nggak tahu ilmunya, tapi diwafatkan. Jadi sebagai termasuk kejadian ini itu itu semua yang paham masalah agama. Gitu. Iya. Tadi kan dari pertama kali 25 iya. itu Bang Chen. Itu kebanyakan maksudnya warga sekitar apa memang dari luar? Kok bisa tahu gitu sampai 25 itu? Oh ya, kebanyakan saya ulangi bahwa korban itu tersebar beberapa kecamatan dan puluhan desa. Tapi sekitaran situ Mang Agus, nggak dari luar. Tapi pasti dibuangnya ke dua bukit tersebut ya, bukan dua tebing tersebut tuh. Gunung dan di sampingnya. Itu nggak suatu desa misalkan di Bandung, enggak. Itu ada desa ini ada beberapa diambil. Ini bagi saya kejadian ini konspirasi sih sebenarnya. Itu pas datang ke TKP nih, maaf ya Chef. Itu memang benar berserakan. Iya. Enggak maksudnya kan ada maaf ya, berapa tadi 20 tersangka. 22 tersangka. Itu memang Bang Chen melihat sendiri gitu, itu tulang belulang berserakan di bukit itu. Iya. Jadi ketika kita datang itu belum diapa-apain Mang Gus, memang masih ya begitu asli. Ada yang tergantung, ada yang berserakan. Ya kita kan untuk mengidentifikasi harus melengkapkan dulu kan. Misalkan sebagian ada tergantung, sebagian lagi ada yang berserakan, itu kita satuin dulu tuh, kita lengkapi tuh. Oh ini tangannya, ini tulang tangannya, ini tulang rusuknya. Itu. Ya masih asli, nggak sudah diturunkan. Ya, polisi juga kan nggak berani ketika tim ini belum lengkap. Apalagi itu termasuk yang di semak-semak melihat gitu. Iya, termasuk di semak-semak itu perlu pencarian kan, search and rescue kan, SAR kan. Itu mereka nyari, bukan bagian saya nyari. Jadi nggak dilibatkan yang 22 tersangka itu? Oh enggak, kan saya bilang begini sama sama aparat, Pak, kenapa nggak dilibatkan aja yang 22 untuk menunjukkan di mana dia membuang jenazah tersebut. Dia bilang, oh enggak, ada mekanismenya. Mereka kalau bahasa kita di karantina lah gitu, lagi di BAP apa segala macam, nggak bisa dibawa ke lokasi. Ya kan lebih mudah kalau gitu, tunjukkan kan gitu. Itu nggak bisa pada waktu itu. Wah, kejadiannya gempar, ada beritanya tuh Mang Agus. Bang Chen, terima kasih sudah tadi cukup menegangkan ya apa yang diceritain oleh Bang Chen. Sahabat PDM, memang pada waktu itu isu dukun santet memang cukup merebak di berbagai daerah, cukup cukup menegangkan buat pemirsa yang belum mengalami dan belum mengetahui. Ingat, jangan lupa pesan dari kami, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Ingat selalu like, share, dan komen serta subscribe-nya di YouTube podcast kami. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.